kau dari sini? Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mimpi punya anak sebejat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nini Dewat Karuhun Katung. Kembali saya hadirkan cuplikan dari kisah Tutur Tinular tahun 1997. Dan untuk kali ini yaitu episode yang ke-7, Balada Cinta Mesin bagian yang ke-7. Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mimpi punya anak sebejat kamu. Empu Hanggareksa begitu murka kepada Arya Dwi Pangga yang berkelakuan sangat tidak baik dan tidak pernah berubah dari dahulu. Oh, baik. Saya memang bukan anakmu. Ayah saya iblis. Dan ibu saya genderuwo. Arya Dwi Pangga yang mengetahui ayahnya telah marah, bukannya ia berubah membaik, tapi justru ia makin menjadi-jadi dengan perkataan yang kasar terhadap ayahnya. Empu Hanggareksa semakin marah karena justru anaknya kini semakin durhaka kepadanya. Saya tidak akan pergi kalau tidak membawa Nari Ratih. Aku hanya ingin mengambil hakku. Tunggu. Kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini. Anak seperti kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan di dunia. Saya juga tidak pernah minta untuk dilahirkan di dunia ini. Saya tidak pernah mimpi untuk menjadi anakmu. Arya Dwi Pangga semakin menjadi-jadi melawan ayahnya. Bahkan peringatan dari ayahnya sama sekali tidak didengar. Justru Arya Dwi Pangga berbalik membentak-bentak ayahnya dengan kata-kata yang sangat kasar. Kalaupun kamu anggap rusak, maka kamulah yang telah merusak hidup saya. Seharusnya kamu yang mendidik saya untuk jadi orang baik. Cukup, Kakang. Nari Ratih yang mengetahui Arya Dwi Pangga membentak-bentak ayahnya, maka ia pun menghampiri mereka berdua dan berkata kepada Arya Dwi Pangga, Kau akan terkutuk, berani memaki orang tua sendiri. Aku tidak peduli. Masa bodoh. Persetan dengan orang tua macam dia. Aku datang dengan baik-baik. Malah aku disambut dengan caci maki dan sumpah serapah. Bahkan aku dipukuli seperti seorang maling. Sudah, aku yang salah. Aku yang salah. Arya Dwi Pangga sama sekali tidak mengakui bahwasanya ia bersalah dan dia terus-menerus mengutuk ayahnya. Sementara itu Nari Ratih merasa bersalah karena semua itu penyebabnya adalah dia. Mestinya aku tidak datang kemari. Mestinya aku mengadu kepada orang tuaku sendiri. Tapi aku takut kalau mereka kalap melihat aku Kakang siksa. Nari Ratih menyesal karena telah mendatangi rumah Empu Hanggareksa. Seharusnya ia pergi ke Manguntur di mana ayahnya tinggal. Namun ia takut ayahnya akan marah besar kepada Arya Dwi Pangga. Ayo kita pulang. Muak aku di rumah ini. Tidak. Kita selesaikan persoalan kita di sini. Ketika Nari Ratih dan Arya Dwi Pangga masih ribut-ribut, maka Arya Kamandanu telah tiba di rumah Empu Hanggareksa. Ayo pulang. Ibu. Rupanya Arya Kamandanu pulang bersama dengan Panji Ketawang. Seketika itu juga Panji Ketawang memanggil-manggil Nari Ratih sebagai ibunya. Nari Ratih segera menyambut kedatangan Panji Ketawang dan ia pun mengambil alih Panji Ketawang dari gendongan Arya Kamandanu. Panji, maafkan ibu ya. Bawa masuk anakmu Ratih. Tidak. Dia akan saya bawa pulang. Empu Hanggareksa meminta kepada Nari Ratih untuk membawa serta masuk Panji Ketawang ke dalam rumah. Akan tetapi Arya Dwi Pangga tidak memperbolehkan. Kita pulang. Kamu tidak usah macam-macam. Sabar Kakang. Sebenarnya ada persoalan apa? Ini urusan keluargaku. Kamu tidak usah ikut campur. Penyakitnya tidak pernah sembuh, Kamandanu.
Dia menyeleweng di belakang istrinya yang setia. Empu Hanggareksa menyela ucapan dari Arya Kamandanu dan mengatakan bahwasanya Arya Dwi Pangga telah kembali menyeleweng kepada istrinya. Kakang, sopanlah sedikit kepada ayah kita. Dia sendiri yang memilih untuk tidak dihormati. Ayo kita pulang. Tidak. Lebih baik kakang pulang dulu. Jernihkan dulu pikiranmu. Baru jemput istri dan anakmu. Arya Kamandanu tidak memperbolehkan Arya Dwi Pangga membawa pulang istrinya dengan paksa. Arya Kamandanu menyarankan agar Arya Dwi Pangga pulang terlebih dahulu agar ia mampu menjernihkan pikirannya. Barulah ia nanti menjemput istrinya. Mereka keluargaku. Kenapa mau kalian pisahkan? Kenapa kalian ikut campur? Menghadapi manusia berhati batu harus dengan palu, Kamandanu. Empu Hanggareksa menyela ucapan Arya Dwi Pangga bahwasanya jika menghadapi manusia batu, maka harus dihadapi dengan palu agar ia bisa hancur. Dengar! Ayah macam apa yang memusi anaknya seperti itu? Minggir, Kamandanu. Jangan halangi aku. Tidak. Sebelum kau berjanji untuk tidak menyakiti istri dan anakmu. Arya Kamandanu tidak mengizinkan Arya Dwi Pangga membawa pulang anak dan istrinya, kecuali ia mau berjanji tidak akan pernah menyakiti anak dan istrinya. Baik. Rupanya kamu lebih suka untuk sakiti lagi perasaanmu. Aku akan kembali kepada orang yang juga kamu cintai. Aku akan ajak lagi Nini Mesin untuk bermesraan dan memadu cinta denganku. Bajingan kamu. Seperti dihantam palu godam, Arya Kamandanu mendengar kata-kata Arya Dwi Pangga yang menyebut-nyebut nama Mesin. Dan lebih dari itu, Kamandanu, aku sudah memetik buah dari pohon cinta yang kau tanam dari perempuan Cina itu. Arya Kamandanu begitu marah kepada Arya Dwi Pangga yang berkata-kata sangat kotor. Maka ia pun segera memukul Arya Dwi Pangga dan juga menendang. Tubuh Arya Dwi Pangga berguling-guling di atas tanah. Kemudian ia melihat sebilah keris yang tertanjat di punggung kuda. Seketika itu ia menyerang Arya Kamandanu dengan keris tersebut. Keris Arya Dwi Pangga terpental dan menancap di tiang rumah. Kemudian Arya Dwi Pangga kembali mengambil keris tersebut dan dilemparkan ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu bukanlah orang yang baru saja belajar silat. Dengan mudah, Arya Kamandanu menangkis keris tersebut menggunakan sebuah guci besar. Guci besar itu melayang ke tubuh Arya Dwi Pangga sehingga membuat Arya Dwi Pangga kembali terjatuh ke atas tanah. Cukup, adik Kamandanu. Cukup. Sudah. Nari Ratih tidak tega melihat suaminya terkapar di atas tanah, maka ia pun berteriak kepada Arya Kamandanu untuk menghentikan perkelahian tersebut. Arya Kamandanu yang sangat marah mematahkan keris yang telah digunakan oleh Arya Dwi Pangga.